Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan technical analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan bahas 4 saham dari sektor batu bara. Untuk IHSG pada closing perdagangan Jumat ini ditutup melemah tipis 0,64%, gak tipis-tipis banget ya, lumayan ternyata. Dan closingnya di area 6.813, sudah dekat dengan area supportnya di 6.800 sampai area 6.787. Kalau ternyata area 6.800 jebol, berpotensi bagi IHSG untuk kembali mengalami penurunan dengan potensi bisa turun sampai 6.600 kembali. Kalau misalnya besok bisa melanjutkan penguatannya, area resistennya masih di sekitaran 6.900 sampai 6.953. Memang candle Jumat ini tidak terlalu baik karena bisa kita lihat candlenya cukup besar, penurunannya juga cukup lumayan dibanding candle sebelumnya. Kalau kita buka data di rti.co.id, memang di awal sesi IHSG sempat menguat, tapi perlahan tapi pasti terus mengalami penurunan hingga mencetak area low di 6.804. Total transaksi pada hari Jumat ini ada 9 triliun dengan 215 saham mengalami kenaikan. 292 diantaranya mengalami penurunan dan 225 tidak mengalami perubahan. Pada hari Jumat ini, di mana IHSG ditutup merah, asing kembali melakukan net sell di pasar regional sebesar 688,69 miliar. Net sell yang lumayan besar, dan kalau tidak salah, net sell ini didominasi dengan saham-saham blue chip, secara khusus perbankan ya kalau nggak salah teman-teman. Dimana 4 teratas atau 5 teratas ada BCA, Mandiri, ASI, Telkom, dan BNI. Artinya 3 dari 4 saham big banks kita di net sell asing pada perdagangan Jumat ini. Dan untuk saham pertama dari sektor batu bara yang akan kita bahas pada video hari ini adalah PTBA. Saham PTBA pada closing perdagangan Jumat ini terlihat bergerak sangat baik ya teman-teman. Mengalami kenaikan plus 0,25, berhasil nutup gap di 3960. Artinya gap sudah tertutup, bahkan sudah mengkonfirmasi sebuah pola yaitu rounding bottom dengan potensi kenaikan sampai ke 3860. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area dari 3900 sampai kisaran area yang ada di sini ya teman-teman. Di kisaran 3900, 3800 bisa kita gunakan sebagai area support daripada PTBA. Memang saham-saham batu bara beberapa waktu terakhir sempat mengalami penurunan yang lumayan. Walaupun dengan pola-pola penurunan yang ada ternyata masih mampu rebound atau bahkan penurunannya tidak sampai target ke area yang berpotensi ya teman-teman, berpotensi turun. Dan kita lihat secara trendline PTBA memang masih di bawah area trendline-nya, tapi kalau misalnya mengalami kenaikan terus, berpotensi untuk retest area trendline di kisaran 4.200. Jadi masih ada potensi untuk PTBA cukup lumayan ya teman-teman. Kenapa saya bilang ada potensi turun? Sebenarnya kalau kita lihat sedikit ke belakang, setidaknya di area sini, PTBA ketika turun dari area 3680 sebenarnya membentuk rounding top.
seperti ini. Dan potensinya sebenarnya turun lumayan teman-teman. Tapi ternyata saham ini cukup kuat sehingga turun lalu mencoba breakout kembali area neckline, sempat mengalami penurunan kembali sebelum akhirnya rebound yang lumayan kencang. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support dari PTBA 3.900-3.800 boleh digunakan untuk buy on weakness. Kalau jebol 3.800 ada potensi turun kembali ke kisaran 3.700. Untuk saham kedua dari sektor batubara yang akan kita bahas hari ini adalah Adaro. Saham Adaro Jumat ini ditutup mengalami kenaikan 1%. Adaro ini salah satu saham yang bergerak juga sangat baik teman-teman setelah mengalami penurunan cukup signifikan. Setelah jebol area 3440 sebenarnya ada potensi untuk turun lumayan. Kita ukur potensi penurunannya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya potensi turunnya sampai kisaran 2630. Tapi ternyata di area sekitar 2700 cukup kuat untuk menahan Adaro sehingga akhirnya berhasil rebound dan mengalami penguatan kembali. Ketika Adaro berhasil breakout 3040, sebenarnya Adaro berhasil membuat sebuah pola, yaitu di sini jadi ascending triangle ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini dan bisa kita lihat bersama sebenarnya potensial targetnya masih bisa bergerak ke atas. Dimana kalau secara target ada potensi naik setidaknya ke area 3.370. Memang pada Jumat ini Adaro ini opennya di atas. Sempat naik sampai high 3130 tapi sayangnya nggak kuat dan akhirnya koreksi. Kalau misalnya besok turun teman-teman sampai area 2940 sebenarnya saham Adaro cukup layak untuk diperhatikan. Jadi kita gunakan area neckline di 3040 sampai 2940. Silahkan teman-teman yang mau buy on weakness bisa pantau area tersebut. Dengan potensi jelas masih bisa naik ke 3370 dan kalau Adaro breakout juga dari area resisten yang ada di sini di 3260, maka ini bisa jadi rounding bottom ataupun bisa menjadi inverted head and shoulders, yang artinya area gap yang ada di atas memiliki potensi untuk ditutup setelah sebelumnya memang Adaro sempat mengalami penurunan yang cukup lumayan ya teman-teman dari area all time high ya. Dari kisaran 4250 kalau kita ukur area 4260 turun sampai kisaran 2700 itu turun 36%-an, jadi lumayan. Dan kita harapkan bisa rebound mengalami kenaikan serta nutup area gap yang ada di atas. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah ITMG. Saham ITMG pada closing perdagangan Jumat ini terlihat mengalami penurunan tipis 0,13%. Berbeda dengan Adaro dan PTBA yang masih berusaha breakout area trendline, ITMG malah terlihat sudah breakout terlebih dahulu. Artinya memang sudah menguat kembali dan ada potensi kembali melanjutkan kenaikannya. Saham ITMG sendiri closing kemarin seperti sedikit tertahan di area resisten, di mana area resistennya memang di 38.700 dan high pada perdagangan Jumat ini 38.500 ya, sudah cukup dekat ya teman-teman, sehingga ada potensi untuk mengalami koreksi terlebih dahulu walaupun memang kita tidak bisa memastikan akankah dikasih koreksi atau kembali digas ke atas. ITMG sendiri beberapa waktu yang lalu ketika breakout 37.000 berhasil membuat pola yaitu double bottom dengan potensi kenaikan. Kita akan ukur
Dari area low yang ada di bawah sampai area yang ada di sini. Lalu kita letakkan di area breakoutnya di 37.000. Ada potensi naik ke 40.000 teman-teman. Kisaran area 40.400. Jadi ada potensi untuk kembali menguat, dan kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi, teman-teman boleh pantau area 37.000 sampai area 36.450. Kita tuliskan di sini 37.000 sampai 36.450. Silahkan dipantau kalau dikasih kesempatan koreksi. Karena area 37.000 ini sekaligus area neckline, dan kalau dikasih kesempatan koreksi berpotensi menjadi cup and handle ya teman-teman, dimana ada potensi untuk kembali menguat mungkin ke area-area resisten yang ada di atas. Jadi TMG menarik, kalau mau buy on weakness silahkan pantau area supportnya. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah DOIT. Delta Dunia Makmur Tbk yang pada perdagangan hari Jumat lalu ditutup naik 1,3%. Penurunan DOIT sendiri sudah cukup lumayan ya teman-teman, dari area kisaran 640-an. Dia sudah turun cukup dalam, dan ketika rebound, kita harapkan ada potensi untuk menguat yang lumayan karena masih ada gap-gap yang ditinggalkan di area resisten di atas. Kalau kita coba tarik sebuah garis trendline dari area yang ada di sini, secara short term harusnya area ini berhasil di breakout, yang artinya ada peluang juga bagi saham DOIT untuk kembali menguat beberapa waktu ke depan. Hal yang sangat menarik bagi DOIT, closing di area resisten di kisaran 312. Kalau bisa breakout dari area 312, ini berpotensi teman-teman membentuk baik ascending triangle atau double bottom. Kurang lebih seperti ini, dan ada potensi untuk kembali menguat ya. Kita ukur targetnya dari area low yang ada sampai area ke neckline-nya, lalu kita letakkan di area breakout-nya. Jadi ada potensi naik setidaknya ke area 352. Area yang 362 yang lumayan ya, setelah memang tertekan beberapa waktu terakhir. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness saham DOIT, kalau dikasih kesempatan koreksi, area supportnya boleh pakai di kisaran 296. Jadi kalau dikasih kesempatan turun sedikit sampai 296, cicil aja dengan target break 312 ataupun menuju ke 364. Kalau teman-teman yang mau nunggu bisa close di atas 312, artinya buy on breakout, silahkan dipantau. Kalau bisa buy on breakout, bisa breakout dengan di area 312 dengan volume, artinya potensinya jauh lebih besar menuju ke 364. Jadi silahkan dipantau untuk saham-saham batubara yang ada, harusnya masih ada potensi menguat. Karena bisa kita lihat ada pola-pola yang menarik, ada volume-volume yang kembali menguat, baik itu dari saham PTBA, saham Adaro, saham TMG, dan DOIT. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini. Silahkan dianalisa ulang, dicek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.